Pagi semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya untuk materi kali ini yaitu tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk pendahuluan, pesisir dan pulau-pulau kecil mempunyai peranan yang sangat strategis karena memberikan manfaat. Tidak hanya memberikan manfaat, tapi juga berdampak ekonomis. Mengingat pentingnya pesisir dan pulau-pulau kecil, maka perlu dikelola dan dilindungi. Untuk pengertian wilayah pesisir adalah daerah pelalihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah pengkoordinasian, perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antar ekosistem darat dan laut, serta ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, ini merupakan laut teritorial atau wilayah 12 mil laut kedalaman penuh negara pantai. Sedangkan untuk zona ekonomi eksklusif ada 200 mil atau 350 dengan landasan benua. Hak eksekutif ekonomi negara pantai tidak ada hak politis. Untuk laut lepas, eksploitasi diatur oleh Badan Otorita Internasional. Nah, ini merupakan zona ekonomi eksklusifnya, ada landasan kontinen, ada laut bebas, ada 12 mil itu laut teritorial atau pantai. Untuk peranan ekosistem pesisir sebagai penyedia sumber daya alam atau hayati, yaitu berupa sumber daya ikan, ekosistem mangrove, ekosistem terumbu karang, dan produk alamiah atau natural product. Untuk peran ekosistem pesisir sebagai penyedia jasa, pendukung kehidupan dan kenyamanan, yaitu tempat pemijahan, mencari makan, dan tumbuhan besar biota laut, tempat budidaya atau tempat rekreasi, ada merupakan jalur transportasi, dan juga sebagai tempat pariwisata. Untuk peran ekosistem pesisir dalam mitigasi bencana dan perubahan iklim yaitu pelindung pantai, perenam gelombang atau tsunami, pengendali banjir, pencegah erosi, dan penyerap limbah. Upaya untuk mengatasi kerusakan ekosistem pesisir yaitu mengupayakan pelindungan ekosistem pesisir, memulihkan fungsi dan integritas ekosistem, mencegah penurunan keanekaragaman hayati, mencegah penurunan kualitas lingkungan, dan menjamin berkelanjutannya pendayagunaan sumber daya alam dan ekosistem secara lestari. Ini untuk pengertian pulau-pulau kecil. Pulau kecil adalah pulau dengan luas area 2.000 km dan pulau sangat kecil yaitu dengan luas area 1.000 km. Untuk karakteristik pulau-pulau kecil atau ekologi yaitu ukurannya kecil, terpisah dari mainland island yang bersifat insular, sumber daya alamnya khususnya sumber daya air tawar terbatas di mana daerah tersebut tangkapannya air kecil, peka dan rentan terhadap pengaruh eksternal yaitu badai dan topan. Keanekaragaman hayati lautnya tinggi dan memiliki jumlah jenis endemik yang bernilai ekologis tinggi. Nah, untuk arus laut disebabkan oleh dua faktor, yaitu adanya angin musim dan pasang surut. Mempunyai dua musim, yaitu musim hujan dan kering yang dibatasi oleh musim pancaroba. Variabilitas klimatik umum kecil, namun potensial terjadi perubahan drastis. Sedangkan untuk karakteristik pulau-pulau kecil itu relatif terosilasi, laut lebih luas dari daratan, berbatasan dengan laut, dan luasnya antar muka daratan laut sehingga meningkatkan kerentanan ekosistem pesisirnya. Tidak mempunyai hinterland atau interior atau pusat area inti di daratan, masa daratan yang kecil sehingga rentan terhadap perubahan iklim gelombang dan muka air laut. Jadi, kalau kita menarik kesimpulan untuk pertemuan sekarang itu tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, berarti kan pentingnya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk dilindungi dan dikelola. Sehingga untuk menganalisisnya itu adanya hukum pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kalau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan Legal Management of Coastal and Small Islands.
Jadi hukumnya itu dikonsepkan sebagai norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur hubungan manusia dan hubungan antar manusia dengan alam. Ada 3 suku kata yang terkandung dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, yaitu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Jadi secara umum pengelolaan atau manajemennya itu ada proses atau cara perbuatan pengelolaannya, proses melakukan kegiatan tertentu, membantu atau merumuskan kebijakan, pengaturan dan tujuan organisasi, dan proses yang memberikan pengawasan kepada semua hal dan terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan organisasi itu. Untuk wilayah pesisir tadi dijelaskan bahwa daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan di laut. Jadi ada unsur yang ada 3 unsur yang dari pengertian definisi wilayah pesisir, yaitu adanya daerah peralihan, adanya ekosistem, adanya perubahan dipengaruhi olehnya perubahan. Jadi dapat kita ketahui bahwa dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu dapat kita kesimpulan bahwa ada pengelolaan perencanaan, pemanfaatan, ada pengawasan dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antar ekosistem, darat dan laut, serta ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau melihat itu, dari ada 4 unsur dari definisi di atas yang tadi saya sebutkan, bahwanya ada perorganisasian, ada pelaku, ada integrasi, ada filosofinya. Untuk perorganisasian itu, adanya perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Sedangkan untuk pengelolaan itu berarti ada tertitik pada pemerintah daerah. Sedangkan untuk pengelolaannya itu harus secara integrasi antara antar sektor, antar ekosistem laut dan darat, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen. Untuk kaidah hukumnya itu menjadi 2 bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Ruang lingkup kajian hukum pengelolaan hukum pesisir dan pulau-pulau kecil itu meliputi hubungan antar negara dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hubungan antara negara dan subjek hukum dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, hubungan antara negara dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu berkaitan dengan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian. Itu jadi hubungan antara negara dengan subjek hukumnya itu erat kaitannya, karena contohnya pemberian izin kepada subjek hukum untuk melakukan kegiatan pemanfaatan pesisir dan pulau-pulau kecil. Gitu. Kalau filosofinya untuk pengelolaan itu yaitu misalkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat atau masyarakatnya itu sendiri. Kalau landasan filosofisnya, untuk Undang-Undang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu tercantum dalam Pertimbangan Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kalian bisa membuka undang-undangnya nomor 27 tahun 2027 itu apa sih yang pertimbangan hukumnya apa aja sih, kalian boleh membacanya. Salah satu contohnya disebutkan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Kedua, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil memiliki keanekaragaman potensi sumber daya alam yang tinggi dan sangat penting bagi perkembangan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa. Oleh karena itu, perlu dikelola untuk berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 itu tentang pengelolaan pesisir dan pengelolaan meliputi ada asas-asas apa aja sih? Ada berkelanjutan, ada berkonsistensi, ada keterpaduan, ada kepastian hukum, kemitraan, ada pemerataan, peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.
Apabila memang ada orang-orang atau oknum-oknum yang melakukan tindakan pidana terhadap misalkan merusak pesisir atau pulau-pulau kecil, itu biasanya ada sanksi administrasi, ada sanksi pidana yang bisa disangsikan kepada mereka yang melakukan tindak pidana terhadap pengelolaan terhadap pesisir dan pulau-pulau kecil. Kalau sanksi administrasinya itu misalkan mereka itu harus tidak melaksanakan substansi dengan izinnya, nanti akan dicabut izinnya itu, izinnya merupakan peringatan, pembekuan sementara atau penjemputan izin lokasi. Sedangkan untuk sanksi pidana itu pada Undang-Undang Nomor 1 2017 atas perubahan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 bahwa pengelolaan sumber wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu menyatakan bahwa setiap orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki izin lokasi sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat 1 dipidana dengan paling lambat itu 3 tahun dan denda itu 500 juta rupiah. Jadi untuk orang yang melakukan izin pembangunan atau izin tempat rekreasi yang tadi saya sebutkan, ada untuk pariwisata, tempat pengelolaan ikan, budidaya segala macam itu, apabila mereka melakukan malprestasi atau melakukan pelanggaran tindak pidana itu ada sanksi administrasinya dan ada sanksi pidananya. Itu jadi teman-teman untuk materi sekarang itu tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil itu ada undang-undang yang melindunginya, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang atas perubahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan kita bisa lanjut di forum. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.